Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian merasa dunia ini seperti film thriller yang penuh misteri dan ironi? Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk modernitas, alam justru sedang menyajikan babak paling menegangkan dalam sejarahnya. Es laut global yang selama ini menjadi penjaga kesejukan planet ini, kini sedang mengalami pencairan dengan kecepatan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Di Februari 2025 mencatat rekor mengejutkan. Hanya tersisa 16,04 juta kilometer persegi es laut yang masih bertahan. Data ini bagaikan alarm yang membunyikan bel peringatan, menandakan bahwa perbatasan beku dunia perlahan menghilang. Dari Arktik yang menyusut 8% di bawah rata-rata hingga Antartika yang kehilangan 26% es yang diharapkan, fenomena ini adalah cermin dari betapa parahnya dampak emisi gas rumah kaca yang terus memanaskan bumi. Dan yang paling mencengangkan, di dekat kutub utara, suhu mencapai 11 derajat Celcius di atas normal, sebuah anomali yang seolah membalikkan tatanan alam. Tapi, tunggu dulu. Ini baru permulaan dari kisah dramatis yang akan kita bedah hari ini. Bayangkan, suhu meroket hingga 20 derajat Celcius di atas rata-rata. Di saat biasanya es Arktik mencapai puncaknya pada bulan Maret, kini justru menghadapi penurunan drastis sejak Desember. Kenyataan ini mengubah es menjadi saksi bisu dari betapa panasnya bumi kita, seolah alam sedang mengadakan eksperimen yang berisiko tinggi. Para ilmuwan pun terus memperingatkan bahwa setiap kenaikan suhu berdampak langsung pada sistem iklim global. Ketika lautan gelap mulai menyerap panas yang sebelumnya dipantulkan oleh es, maka terjadi efek domino yang membuat iklim semakin tidak terkendali. Ini bukan hanya soal data dingin di atas kertas, tetapi kenyataan yang menggugah. Garis pantai berubah, pola cuaca kacau, dan kota-kota pesisir menghadapi ancaman banjir yang mengerikan. Seiring dengan data mengejutkan ini, kita juga harus menyadari bahwa pencairan es global berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pikirkan tentang gletser pegunungan yang mulai mencair dengan cepat, terutama di wilayah perkotaan seperti Amerika Barat dan pegunungan tinggi Asia. Gletser yang selama ini menjadi sumber air bersih, kini berkontribusi lebih sedikit dibandingkan dulu. Ironisnya, pada saat dunia sedang menghadapi krisis air, justru sumber daya alami yang bisa diandalkan kian menipis. Sementara itu, di Antartika Selatan, kondisi semakin mengkhawatirkan karena pencairan es musim panas yang mencapai titik minimum kedua dalam sejarah. Semua fakta ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah kita akan dibiarkan menonton penurunan es yang tak terelakkan, atau akankah kita bertindak untuk menyelamatkan masa depan? Di balik angka-angka statistik yang mencekam, tersimpan cerita tentang ketidakpedulian dan kebingungan yang menggelitik. Seringkali kita mendengar janji-janji manis dari para pemimpin dan pembuat kebijakan yang seolah menganggap perubahan iklim sebagai hal yang bisa ditunda. Sementara itu, suhu ekstrem dan pencairan es terjadi di depan mata kita, tanpa henti, seolah alam memberikan ultimatum yang tidak bisa diabaikan. Ironi tersendiri, bagaimana kita bisa membiarkan peradaban modern yang dipenuhi kemajuan teknologi justru tidak mampu menyelamatkan bumi dari kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Ironi ini menyentil, mengingatkan bahwa dunia bukanlah panggung sandiwara, melainkan tempat nyata yang menuntut aksi segera. Tak hanya itu, fenomena ini juga membuka perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan aktivis lingkungan. Banyak yang mempertanyakan, berapa banyak lagi waktu yang tersisa bagi bumi untuk pulih? Setiap derajat kenaikan suhu bukan sekadar angka statistik, tetapi cermin dari realitas pahit yang harus kita hadapi. Di satu sisi, ada optimisme bahwa inovasi teknologi hijau dan kebijakan ramah lingkungan bisa menjadi jalan keluar. Di sisi lain, ada skeptisisme yang menuduh bahwa komitmen global masih jauh dari yang diperlukan untuk menghadapi bencana iklim. Debat ini pun semakin hangat ketika data menunjukkan bahwa 90% kelebihan panas akibat aktivitas manusia diserap oleh lautan, sehingga suhu permukaan laut mencapai rekor tinggi kedua sepanjang sejarah,
bahkan di tengah upaya pendinginan alam seperti La Nina. Kita pun tidak bisa mengabaikan dampak ekonomi dan sosial dari pencairan es global. Bayangkan, kota-kota pesisir yang selama ini menjadi pusat peradaban kini menghadapi ancaman nyata karena naiknya permukaan laut. Infrastruktur yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap mata. Selain itu, hilangnya es yang selama ini menjadi cermin bumi juga berarti hilangnya kemampuan alam untuk memantulkan sinar matahari, sehingga bumi semakin menyerap panas yang memicu pemanasan global. Efek sampingnya, krisis iklim yang semakin mendalam, mengganggu pola cuaca, dan menimbulkan bencana alam yang tidak terhindarkan. Ini adalah gambaran pahit yang harus menjadi peringatan bagi setiap insan yang masih mencintai bumi. Di balik narasi data yang mencekam, terselip pula sisi satir yang tak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin di zaman modern, dengan segala kemajuan teknologi dan informasi, masih ada yang memilih untuk mengabaikan fakta mencengangkan ini? Ada ironi besar dalam setiap debat politik mengenai perubahan iklim. Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan jadwal rilis film blockbuster, bukan nasib bumi yang semakin terancam. Para politisi seringkali berbicara dengan retorika manis, namun di balik kata-kata itu, aksi nyata yang menyelamatkan bumi masih jauh dari kenyataan. Kritik pedas datang dari aktivis dan ilmuwan yang menyebutnya sebagai bencana yang diprogram, sebuah skenario yang sudah tertulis dengan tinta hitam, menunggu saatnya untuk menjadi kenyataan yang pahit. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana masa depan dunia jika tren ini terus berlanjut? Bayangkan, garis pantai yang pernah stabil kini berubah-ubah seiring dengan mencairnya es, membuat pemukiman dan kota-kota pesisir rentan terhadap banjir dan badai. Tak hanya itu, perubahan ini juga berdampak pada keanekaragaman hayati. Ekosistem yang selama ini seimbang kini terancam punah, menghilangkan habitat bagi banyak spesies. Dari hewan-hewan yang hidup di lingkungan dingin hingga tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di suhu tertentu, semuanya harus berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang semakin ekstrem. Ini adalah gambaran tentang sebuah dunia yang semakin kacau, di mana alam tidak lagi menjadi sekadar latar belakang, melainkan aktor utama yang menentukan nasib peradaban manusia. Tidak dapat dipungkiri, krisis pencairan es ini adalah panggilan untuk introspeksi dan perubahan mendasar. Setiap data yang kita dengar, setiap laporan yang kita baca adalah potret nyata dari dampak buruk kegiatan manusia terhadap bumi. Penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri telah menyusun narasi tragis yang kini harus kita hadapi bersama. Namun, di balik keputusasaan yang melanda, terdapat kekuatan kolektif yang mampu mengubah arah sejarah. Inilah saatnya untuk mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan semangat juang menjadi satu kesatuan. Hanya dengan sinergi global, kita dapat melawan arus perubahan yang merusak dan menyelamatkan bumi dari kehancuran yang tidak terhindarkan. Kisah pencairan es global ini bukanlah sekadar berita yang disajikan dalam laporan ilmiah atau artikel berita. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Bayangkan, setiap potongan es yang hilang adalah kehilangan harapan, sebuah sinyal bahwa alam sedang mengirim pesan melalui bahasa yang hanya bisa kita pahami jika kita mau membuka telinga. Pesan tersebut sederhana namun kuat. Berhenti merusak, mulailah menghargai setiap butir kesejukan yang masih tersisa. Dalam ironi yang mendalam, alam seolah menertawakan kesia-siaan manusia yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Di balik statistik yang kian membingungkan, tersimpan cerita tentang peradaban yang mulai kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Pencairan es global bukanlah mitos atau fiksi ilmiah belaka, melainkan realita yang harus kita hadapi dengan penuh kesadaran dan tindakan nyata. Di balik setiap angka dan statistik yang menyeramkan, terdapat kisah hidup yang sedang terancam, budaya yang tergerus, dan harapan yang perlahan memudar. Kita memiliki kesempatan untuk mengubah nasib ini, namun waktu tidak akan menunggu. Setiap keputusan, setiap aksi memiliki arti besar bagi kelangsungan kehidupan di planet ini. Jadi mari bangkit bersama, ubah pola pikir, dan dukung setiap upaya yang berorientasi pada keberlanjutan. Karena di tangan kita, nasib bumi ditulis. Jangan biarkan masa depan menjadi cerita duka,
Tapi jadikan setiap langkah kita sebagai lompatan menuju harapan yang lebih cerah dan hijau. Tidak dapat disangkal, narasi tentang pencairan es global ini telah membuka mata banyak pihak akan betapa rapuhnya keseimbangan alam. Dari sudut pandang ilmiah hingga kemanusiaan, setiap aspek kehidupan kini terpengaruh oleh kenaikan suhu yang ekstrem dan perubahan cuaca yang tak terduga. Di satu sisi, teknologi memberikan harapan melalui inovasi seperti panel surya, turbin angin, dan mobil listrik yang semakin canggih. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan solusi hijau masih jauh dari target yang diharapkan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.